Bismillahirrahmanirrahim. Setelah internal, yaitu eksternal, persiapan di luar diri kita. Apa sih yang harus kita siapkan di luar diri kita? Jadi diri kita sudah kita persiapkan. Oke, I'm ready. Ya, siap nggak siap, tapi Allah sudah mesti menyiapkan saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Karena itu memang ketentuan seperti itu. Jadi siap nggak siap, sebenarnya kita memang sudah dipersiapkan. Gitu. Fasilitas ada banyak sekali sebenarnya. Kita akan buktikan dengan persiapan eksternal ini, kita akan buktikan sebenarnya kita memang sudah difasilitasi oleh Allah. Makanya sekarang metode banyak, rumah-rumah Quran banyak, dari mulai yang gratis sampai yang berbayar, dari yang free sampai yang bayar, satu karantina itu nyampe 6 juta dan sebagainya. Banyak sekarang. Berbagai metode berfasilitas banyak sekali. Makanya di sini kita akan coba berbicara tentang eksternal. Persiapan eksternal kita di luar diri kita yang harus kita siapkan, ya. Yaitu yang pertama adalah mushaf. Tentu karena kita ingin hafal Quran. Ingat, Quran dengan mushaf beda ya. Nanti itu bahasan lain. Yang pasti yang harus kita siapkan adalah mushafnya. Mushaf hafalan Quran. Mohon balik. Mushaf Quran hafalan. Harus punya mushaf. Tentu. Tidak bisa dengan saya pakai aplikasi, enggak. Harus punya fisiknya yang bisa dipegang dan dilihat. Seperti ini. Ya, ini Al-Quran Yadain dari Kuningan. Harus punya fisiknya. Atau Quran yang lain, kita setiap ada Quran baru suka kita beli, kita pelajari gini gimana nih isinya gitu. Ya. Nah, makanya kalau review mungkin bisa kita banyak Quran di sini, banyak mushaf dengan berbagai macam jenis. Ya, ada yang berwarna, ada yang tidak. Ya. Kalau kemarin kita sediakan mushaf, ya, untuk dikirim bagi yang ikut, kita kirim mushaf dan pelengkap lain. Kita sekarang enggak, untuk meminimalisir biaya, ya, program, karena biasa kita program 1,5 juta, ya. Sekarang kita 300.000 aja untuk 3 bulan. Insya Allah targetnya tetap sama. Ya, kita minimalisir di biaya itu, ya. Namun nanti kita tetap harus ada yang di print out. Silahkan print out di tempat Anda masing-masing. Kita kirimkan PDF-nya. Nah, untuk panduan untuk apa dan sebagainya. Yang pertama gitu, mushaf. Kita harus menggunakan mushaf, dan satu mushaf cetakan saja. Warna itu saja, nggak boleh ganti-ganti mushaf. Menghafal tuh harus satu mushaf, nggak boleh ganti-ganti, dan harus mushaf hafalan. Karena sekarang mushaf banyak jenisnya kan. Ada yang tafsir, ada yang terjemah, ada yang apalagi banyak lah. Yang pasti kita gunakan mushaf hafalan. Terserah mushaf hafalan apapun itu, silahkan Anda beli mushaf hafalan, ya, dan sesuai dengan selera Anda. Ketika dibuka, oh ini saya cocok nih, kayak gini. Ini ada mushaf hafalan. Ini kami program menggunakan ini, juz 30, 29 dan juz 28. Jadi 3 juz ini mushaf. Nah, dengan ini, nah isinya seperti ini. Ini mushaf hafalan, ya. Nah, seperti itu. Silahkan Anda tentukan mushaf Anda, nggak boleh gonta-ganti. Loh, itu 3 juz, cuma 3 juz. Iya, untuk 3 juz kita gunakan ini biar mempermudah saja, bisa dibawa, di apa dan sebagainya, dan tipis juga. Besok ketika juz 1 ya dengan menggunakan Al-Quran, mushaf Quran yang full. Ya. Nah, silahkan Anda tentukan mushaf Anda. Beli mushaf sendiri yang terbaik, yang terbagus, yang paling Anda sukai, silahkan. Dan lihat dulu isinya. Oh, saya senang. Ini kan nggak ada warna nih, cuma beberapa warna. Ada juga yang full color, nah, berwarna-warna. Ini seperti Hafazan dari Al-Qasbah. Ini 3 juznya ini berwarna-warni nih. Nah, banyak sekali jenisnya. Silahkan. Kita biasanya gunakan, bagikan ini ke tiap peserta yang 3 juz seperti ini. Itu mushaf tulisnya, ya. Tapi untuk saat ini silahkan Anda gunakan mushaf. Jangan gunakan mushaf yang bacaan. Bedanya apa? Nah, silahkan Anda cari mushaf itu yang mushaf hafalan. Dan mushaf hafalan itu biasanya sudah otomatis. Pertama, barisnya 15 baris. Dan halamannya itu 604 halaman. Semuanya 604 halaman. Ya kan? 604 halaman. Kalau yang standar.
Ya, 15 baris 604 halaman Quran pojok. Gitu. Karena nanti kita akan mentargetkan menghafal di mushafnya itu. Ya, enaknya sih sama mushafnya semuanya ya. Qurannya dengan Quran ini satu jenis gitu. Tapi insya Allah lah. Ya, sekarang dengan berbeda-beda mushaf gak masalah ya. Yang pasti tata letaknya sama. Nanti kita akan bantu mentargetkan di mushaf ini adalah tidak ayat tapi baris. Hari ini 5 baris, hari ini 4 baris, hari ini 6 baris, hari ini 15 baris. Nah, nanti kita targetkan seperti itu. Tidak flat juga. Hari ini misal hari ini 15 baris, besoknya harus 5 baris. Dan itu harus ikut. Ya jangan minta mau saya bisa kok lebih, jangan, ikut dulu. Ikut dulu aturan. Karena di sini kita ada menguji kesabaran dan juga ingin mengetahui kemampuan diri kita. Itu mushaf. Silahkan tentukan mushaf Anda. Beli mushafnya belum ada, jika ada silahkan lanjutkan dengan mushaf itu. Gak boleh gonta-ganti, harus satu cetakan mushaf, itu mushaf hafalan. Oke, saya rasa cukup jelas tentang mushaf. Kemudian pembimbing, ya. Persiapan yang kedua yaitu pembimbing. Harus punya pembimbing, mentor, apalagi figur. Ya, figur hidup boleh, silahkan. Ya, figur mungkin kita tidak berinteraksi dengannya, boleh Anda senangi siapa ahli Al-Quran. Kemudian mentor tentu Anda berinteraksi dengannya, dan pembimbing itu membimbing Anda. Harus punya pembimbing. Ya. Nabi mau aja dibimbing malaikat Jibril kok, kita sok-sokan. Saya ingin ngapal otodidak aja, saya ingin ngapal sendiri aja. Apaan itu? Sukses boleh, coba saja. Tapi tetap harus pembimbing, karena pembimbing biasanya sudah meracik program yang dirasanya cukup mudah. Silahkan ini enak loh, dibimbing tuh enak, tinggal ikuti aja karena sesuai pengalaman. Orang tuh untuk dapat pengalaman itu nyampe puluhan tahun. Nah kemudian disuguhkan saja ke kita, inilah metodenya. Ya, sepertinya saya untuk anak-anak di sini menggunakan metode tabarok. Ya, itu di Mesir itu ya, Tabarok itu nama anaknya kan. Beliau membimbing anaknya sehingga muncullah metode Tabarok. Kita tinggal menggunakan saja. Dan di sini metode Yadain kita sampaikan, hafal 15 menit hafal 1 halaman. Apalagi metode dari Ahmad Jaze Bandung ya, saya gunakan itu juga. Banyak sekali kita racik sesuai dengan keadaan dan porsi kita. Makanya metode itu tidak bisa, oh metode 1 kita terapkan di kita, oh ini metodenya bagus, tidak bisa. Kan setiap orang punya tadi yang sudah saya bicarakan, setiap orang punya ketentuan, kadar dan kemampuan masing-masing. Jadi tidak semua metode itu cocok. Nah, makanya kita di sini coba memberikan metode yang cukup kompatibel. Ya, gitu ya bahasanya. Ya, yang bisa masuk ke semua kalangan. Nanti kita jelaskan, ada khusus di bagian penjelasan metode. Yang pasti itu, gunanya pembimbing itu. Ketika kita down, ya, ketika kita tidak semangat, ada pembimbing, ada mentor, disemangati. Ketika kita merasa jenuh apa dan sebagainya, kesulitan menghafal apa, pokoknya dibimbing enak tuh. Cari pembimbing silakan. Dan sekarang sudah banyak sekali caranya pembimbing. Gak bisa cari pembimbing dengan secara langsung, ada lewat virtual. Ya, saya bimbing banyak dari mulai Sulawesi, Kalimantan, Goa, apalagi kemarin terakhir dari NTB. Nggak kepikir saya bisa membimbing orang NTB itu. Ya, lewat virtual bisa. Nah di sini makanya kita mencoba untuk membimbing Anda bisa menghafal Al-Quran. Silakan. Ya, kedua pembimbing harus cari. Yang selanjutnya, yang ketiga metode. Nah ini pembimbing biasanya sudah satu paket dengan metodenya. Anda ikuti metodenya, percaya saja. Ikuti metodenya, gitu kan? Ikuti metodenya. Anda harus totalitas gitu ke pembimbing itu. Makanya di sini kami ketentuan yang namanya anggota atau peserta harus siap mengikuti ketentuan bla 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 yang berlaku. Enggak, kami tidak tuliskan itu karena apa? Karena itu sudah menjadi ketentuan Anda ketika sudah memutuskan mendaftar di sini. Anda harus totalitas. Ya. Anda harus totalitas. Karena yang menentukan kesuksesan Anda itu bukan pembimbingnya. Pembimbing hanya membimbing, mentor hanya mementori. Siapa yang menentukan? Anda sendiri. Ya.
sepatu apa Anda, semaksimal apa Anda, dan sesungguh-sungguh apa Anda, ya, akan tercapai target itu. Ya, itu. Ya, metode biasanya satu paket. Nanti kita akan jelaskan tentang metode, bagaimana caranya menghafal. Ya, ada khusus di bagian metode. Kemudian yang keempat, komunitas. Boleh komunitas, boleh teman, ya teman Al-Quran ya. Kalau teman lain mungkin banyak. Harus ada teman Al-Quran. Ketika kita salah, kita keliru, ada teman kawan ngobrol. Dan yang bermindset yang baik, jangan sampai kamu ngapal, aduh saya aja ngapal kok nggak selesai-selesai, nggak usah ngapal lah, capek. Itu bukan teman namanya. Yang teman yang bisa memotivasi kita. Ya, biasanya kita dapatkan di komunitas. Ya, makanya kita buat komunitas di sini, mewadahi para penghafal Al-Quran. Ya, komunitas silahkan cari. Ya, dan juga jangan asal klik komunitas. Saya tidak menyalahkan komunitas ya, cuman kalau komunitas asal klik, misal di grup, di FB ya, kemudian di komunitas di WhatsApp gitu, ikut komunitas ini, harus jelas pembimbingnya siapa, mentornya siapa. Karena kalau enggak, itu campur orangnya banyak. Ada yang mungkin yang gagal menghafal sehingga dia, kalian menghafal ya, oh bla 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 bla, oh nggak mungkin bisa ngapal seperti itu, oh metode seperti itu nggak bagus, itu buruk semua nanti. Harus jelas mentornya siapa, pembimbingnya siapa, dan di komunitas itu apa target komunitas itu tentang Al-Quran, apalagi tentang menghafal Al-Quran, harus jelas. Itu persiapan eksternal. Silahkan internalnya sudah, ya eksternalnya yaitu tadi apa tadi, mushaf. Silahkan punya mushaf, otomatis silahkan lengkapi dengan buku tulis dan juga penanya tentu, karena kita mungkin akan banyak memberikan materi karena tidak ada bukunya, tidak bisa kita jual lagi ya, itu tadi mengurangi biaya ya. Ya silahkan buku catatan ya, jangan cuma ditonton, dicatat ya, biar kerasa gitu nyari ilmunya ya. Kemudian pembimbing, insya Allah kita akan membimbing di sini. Yang ketiga, metode, kita akan sampaikan nanti metodenya seperti apa. Dan yang terakhir, komunitas. Inilah komunitas Trijuz Community. Silahkan. Makanya di sini ketika selesai Anda dimentori selama 3 bulan tadi, ya menghafal 3 bulan. Nah, selanjutnya akan tetap Anda di sini untuk melanjutkan hafalan selanjutnya. Dan itu free. Anda mau berimpak silahkan, nggak masalah. Sekarang yaitu cara masuknya Anda harus bayar. Udah murah itu. Sebelumnya agak mahal kami target ya. Nah, seperti itu. Ya. Yang pasti kita tidak berbicara materi di sini. Ya, siapapun bisa. Bagaimana caranya pun bisa untuk menghafal Al-Quran. Itu. Saya rasa itu tentang internal dan eksternal. Silahkan jika ada siap, maka nanti kami akan lanjutkan untuk membimbing. Nah, selanjutnya silahkan disimak untuk tentang metode. Terima kasih.